Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel saya Elvina Sajaya. Pada kali ini saya akan memberikan tutorial yaitu memecahkan beberapa soal dari mata kuliah Sistem Data Terdistribusi. Untuk soal pertama yaitu membuat 3 buah user pada sebuah database dengan ketentuan yang berbeda-beda. Kita bisa langsung membuat user pertama dengan sintak SQL yang sudah saya buat sebelumnya. Kita bisa masuk langsung ke phpMyAdmin, kemudian ke SQL, dan mempastekan sintak yang tadi. Untuk user pertama, saya menamainya dengan username administrator yang berjalan di localhost dan passwordnya 12345 yang memiliki akses all privilege atau semua bisa melakukan apapun pada database on my project. Kita bisa langsung mengeksekusi sintak berikut. Setelah berhasil, kita bisa login dengan user tersebut. Kita lewat kontrol panel, bisa tekan cell dan bisa login. Kita ketikkan MySQL min_u, yaitu nama username tadi, dan min_p untuk memasukkan passwordnya. Kita bisa melihat database apa yang ada di dalamnya. Pada user administrator hanya terdapat database my project seperti yang kita tuliskan pada sintaks tadi, yang ternyata hanya bisa menampilkan database. Kita bisa meng-use database tersebut kita bisa menampilkan semua tabelnya. Kita bisa exit dan lanjut ke sintak kedua. Di sintak kedua, saya membuat username dengan nama tabel user yang memiliki ketentuan hanya bisa membuat dan menghapus tabel. Kita bisa langsung mengkopinya dan jalankan seperti tadi. Untuk username user kedua, saya menggunakan nama yaitu tabel user dengan password yang sama. Kita bisa langsung mengeksekusinya. Kita langsung masuk ke kontrol panel, kemudian jalankan cell dan login seperti yang tadi. Pada tabel user seperti pada user administrator hanya menampilkan database my project saja. Seperti tadi, bedanya di sini kita hanya bisa menambah dan menghapus tabel yang ada di dalam database my project. Kita bisa langsung ke sintak user ketiga, yaitu kita membuat username dengan nama user dengan password 12345 yang hanya bisa menambah, mengupdate dan menghapus tabel atau menambah isi dari tabel di database my project. Kita langsung mengeksekusinya seperti tadi. Kita bisa mengpaste di sini. Kita eksekusi
dan kita bisa masuk lewat kontrol panel seperti sebelumnya. Kita ketikkan mysql -u, yaitu username tadi atau user tadi, dengan -p untuk memasukkan passwordnya. Kita bisa menampilkan database-nya. Ada seperti tadi, pada username dengan nama user kita hanya bisa mengakses database My Project dan hanya bisa menambah isi tabel ataupun menambah tabel, mengupdate dan menghapusnya. Untuk soal kedua, kita akan membuat replikasi database dengan konsep master ke slave. Yang pertama, kita harus mengecek ipconfig dari master terlebih dahulu. Kita bisa mengeceknya di command prompt. Kita bisa mengetikkan ipconfig. ipconfig ini yang akan kita gunakan untuk agar terhubung antara master dan slave. Kemudian kita harus mematikan firewall-nya terlebih dahulu. Kita turn off-kan semua keduanya. Setelah itu kita oke. Setelah itu kita cari file my ini di local C dan kita cari file mysql ini dan kita open my ininya. Dan kemudian kita tuliskan sintak berikut di file my ininya. Setelah itu kita jalankan mysql-nya lewat control panel. Setelah itu kita masuk ke shell. Kita login seperti biasa. Setelah itu kita ketikkan seperti berikut ini. Selanjutnya kita ketikkan flash privilege. Setelah itu kita tampilkan show masternya. Nah, untuk mysql, file mysql bin 005 dan position nanti akan kita gunakan pada slave agar bisa berkoneksi. Setelah itu kita bisa masuk ke VirtualBox.
Setelah itu kita cari file my ini seperti yang ada di masternya. Nah, untuk di slide-nya kita cukup menuliskan server ID sama dengan 2. Untuk di masternya tadi kita memakai server ID 1. Setelah itu kita jalankan sum-nya lewat kontrol panel. Kemudian kita masuk ke shell dan kita login, ketikkan seperti berikut. Setelah itu kita stop dulu slave sebelumnya, semisal jika ada ya. Setelah itu kita buat koneksinya, yaitu seperti berikut ini. Untuk master host, kita gunakan IP yang ada pada komputer master. Setelah itu kita masukkan master user yang telah kita buat tadi. Master user tadi adalah master dengan nama master. Setelah itu ketik master passwordnya. Pada master password ini kita juga menggunakan master. Setelah itu master log file. Untuk master log file kita menggunakan yang ada di master tadi, yaitu ini mysql bin 00005. Setelah itu kita menggunakan master log post. Untuk master log post kita gunakan seperti yang ada pada master, yaitu pada position 661. Setelah itu kita eksekusi. Setelah itu kita jalankan slave-nya. Setelah itu kita akan menampilkan slave statusnya. Untuk statusnya adalah connecting to master.
Ternyata untuk connecting ke master itu tidak bisa. Dari kemarin saya sudah mencoba beberapa kali dan yang terjadi seperti ini saja. Semisal ini berhasil, kita tinggal membuat tabel yang ada di master, kemudian nanti diserahkan otomatis ada. Tapi ternyata kali ini connectingnya gagal. Untuk soal ketiga, kita akan membuat sebuah fragmentasi. Di sini, saya membuat 3 fragmentasi, yaitu fragmentasi horizontal, fragmentasi vertikal, dan fragmentasi campuran. Kita bisa langsung saja mencoba yang pertama, yaitu fragmentasi horizontal. Kita bisa mengcopy sintak SQL yang sudah saya buat sebelumnya ke PHP MyAdmin. Kita bisa pilih database yang ingin kita buat fragmentasinya. Setelah itu tekan SQL. Kita tinggal mempastekannya di sini. Nah, kita bisa langsung melihat hasil fragmentasinya. Untuk fragmentasi horizontal, kita membuat sebuah view untuk menampilkan nama produk, harga satuan, dan nama pemasok dengan nama pemasok yang sama. Itulah konsep dari fragmentasi horizontal yang menampilkan data dengan tabel yang sama, yaitu kita bisa lihat tabel Indomaret ternyata sama sesuai dengan fragmentasi horizontal. Kemudian yang kedua, kita akan membuat fragmentasi vertikal. Kita bisa langsung mengcopy sintaksnya. Kemudian kita bisa pilih database yang akan kita buat fragmentasi vertikalnya. Kemudian kita pastekan sintaks seperti tadi dan kita eksekusi. Untuk fragmentasi vertikal yang menjadi pembeda adalah kita membuat sebuah kolom baru, yaitu tabel ID yang berisi ID dari data-data. Di sini berbeda seperti fragmentasi horizontal yang harus memiliki nama pemasok yang sama. Yang terakhir, kita bisa membuat fragmentasi campuran yang isinya adalah kombinasi antara fragmentasi horizontal dan fragmentasi vertikal. Kita bisa langsung mengcopy sintaksnya. Kemudian dipaste dan dieksekusi. Nah, kita bisa langsung melihatnya. Untuk fragmentasi campuran, seperti yang saya bilang tadi, kita mengkombinasikan antara fragmentasi horizontal dan fragmentasi vertikal. Adalah data fieldnya yang sama, yaitu sama-sama Indomaret, dan kita menambahkan ID sesuai fragmentasi vertikalnya. Selanjutnya, soal nomor 4, kita akan membuat sebuah store prosedur. Store prosedur itu seperti function pada bahasa pemrograman lainnya, yaitu sebuah sintaks yang dapat kita panggil berulang-ulang. Untuk start prosedur pertama yang saya buat yaitu untuk menampilkan tabel produk sesuai ID-nya. Kita bisa mengcopy sintaks yang sudah saya buat sebelumnya. Kita bisa masuk lewat control panel, kemudian masuk ke shell untuk login sebagai user root. Sebelumnya, kita pilih database yang akan kita buat start prosedurnya terlebih dahulu. Kita tampilkan semua database. Nah, di sini ada database my project yang akan kita gunakan. Saya mengetikkan use my project. Nah, sebelumnya kita harus mengganti delimiternya terlebih dahulu sebelum kita membuat prosedur. Delimiter itu sendiri adalah sebuah sintaks untuk mengakhiri
sintaks MySQL-nya. Di sini delimiter default-nya adalah titik koma. Kemudian kita ketikkan saja delimiter slice untuk mengganti delimiternya. Setelah itu kita copy start prosedur yang kita buat tadi. Kita bisa langsung mengeksekusinya. Untuk menggunakannya, kita bisa mengetikkan call, kemudian ketikkan tampil product ID. Kita gunakan buka dan tutup kurung, kemudian kita akhiri dengan double slice-nya. Nah, di sini kita harus mengirimkan sebuah parameter, yaitu ID dari produk tersebut yang ingin kita panggil. Kita bisa memanggil salah satu produknya dengan memasukkan parameternya. Kita bisa langsung mengeksekusinya. Nah, di sini kita bisa langsung menampilkan data pensil dengan ID berikut. Seperti parameter yang kita kirimkan, kita bisa memanggil start prosedur ini berulang-ulang seperti. Nah, di sini kita bisa menampilkan data pensil dengan ID 01 dan data penghapus dengan ID 02. Kita bisa memanggilnya berulang-ulang. Untuk store prosedur kedua, saya akan membuat store prosedur tambah produk, yaitu untuk menambah produk pada tabel produk dengan store prosedur yang dapat kita panggil berulang-ulang. Kita bisa langsung mengkopikannya dan langsung mempastekannya seperti tadi. Nah, prosedur tambah produk sudah kita buat. Untuk menggunakannya, kita bisa menggunakan PHP MyAdmin yang ada di sini. Kita bisa refresh dulu. Kita lihat di data My Project. Nah, di sini ada dua prosedur, yaitu prosedur tampil produk ID yang kita buat pertama, dan yang kedua adalah tambah produk yang bisa kita langsung eksekusi. Di sini kita bisa menambahkan ID dari produk yang akan kita tambahkan. Pemasok ID, nama produk yang ingin kita tambahkan. Kita bisa langsung mengeksekusinya. Store prosedur ternyata berjalan dengan lancar. Kita langsung lihat di tabel produk. Di sini kita berhasil menambahkan sebuah produk, yaitu susu dengan ID yang seperti yang kita buat tadi. Dengan store prosedur di sini, store prosedur kita bisa digunakan berkali-kali. Untuk soal kelima, kita akan membuat sebuah trigger. Trigger adalah sebuah sintak yang akan dieksekusi bila ada sebuah keadaan tertentu. Sebelum membuat trigger, kita bisa membuat dulu tabel produk log yang akan diisi suatu perubahan yang terjadi karena trigger terjadi. Kita bisa membuatnya terlebih dahulu. Kita bisa masuk ke PHP MyAdmin, kita klik database ke SQL. Nah, di sini kita sudah membuat sebuah tabel produk. Setelah itu kita akan membuat trigger pertama, yaitu after insert. After insert akan berjalan semisal kita melakukan sebuah insert data di sini. Di sini kita akan membuat trigger pada tabel dengan nama perubahan produk insert yang akan berjalan pada tabel. Pada saat tabel produk menambah isinya, di sini yang akan diubah adalah tabel produk log yang kita buat sebelumnya. Jadi misalnya kita menambahkan sebuah produk pada tabel produk, maka
pada tabel produk akan otomatis ditambah isinya, yaitu dengan ketentuan berikut. Dengan new ID sesuai ID pada tabel produk yang baru kita buat dan perubahan apa yang kita jalankan. Dan waktu perubahan agar kita tidak bingung. Kita bisa langsung mengeksekusi sintak yang sudah saya buat sebelumnya. Kita bisa klik go. Nah, trigger berhasil dibuat. Untuk mengetahui bagaimana jalannya trigger, kita bisa langsung coba untuk menambahkan sebuah produk pada tabel produk ini. Kita bisa langsung mengeksekusinya. Nah, penambahan produk di tabel produk berjalan. Di sini saya sudah menambahkan data dan kita bisa melihat pada tabel produk log. Nah, pada tabel produk log di sini ada data baru yang data ini otomatis dibuat saat kita membuat data atau menambah. Pada tabel produk di sini kita bisa lihat ID yang pertama, produk ID dan produk ID yang kita buat tadi dengan ketentuan yaitu menambah produk baru dan waktu perubahannya. Selanjutnya kita bisa membuat trigger after update. Di sini bedanya insert pada after update, trigger akan berjalan bila kita mengupdate sebuah data pada tabel produk. Nah, kita bisa langsung mengeksekusinya. Kita eksekusi seperti tadi. Kita bisa langsung menjalankannya. Nah, kita coba update data. Update data pada tabel produk. Kita bisa edit. Nah, di sini misal kita membuat jumlahnya menjadi 20 produk. Kita bisa eksekusi. Nah, setelah itu kita lihat di tabel produk log. Di sini akan terotomatis ada sebuah data baru yaitu mengupdate produk yang terjadi karena kita men-trigger yaitu after update yang terjadi pada tabel produk log. Berikutnya kita bisa membuat lagi yaitu trigger delete yang pada after delete ini trigger ini akan berjalan pada saat sebuah data pada tabel produk dihapus. Kita bisa langsung mengkopinya, kita jalankan seperti tadi. Nah, semisal kita akan menghapus data pada data terakhir yang barusan kita tambahkan, kita bisa menghapusnya. Setelah itu, kita lihat pada tabel produk log. Nah, di sini otomatis ditambah sebuah data hasil dari trigger kita. Terhapus datanya pada tabel produk yaitu berikut ini. Oke teman-teman, semua soal sudah terjawab. Sekian tutorial dari saya, semoga bisa bermanfaat. Wassalamualaikum.